Selamat pagi pemirsa. Survei terbaru dari Lembaga Survei Indonesia menunjukkan Kejaksaan Agung mendapatkan angka kepercayaan masyarakat 75%, Mahkamah Konstitusi 72%, dan KPK 68%. Tingkat kepercayaan publik terhadap pengadilan tercatat 66% dan kepolisian sebesar 65%. Terjadi penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap pengadilan karena pada Januari tahun ini angkanya masih 73%. Tingkat kepercayaan publik amat mungkin terus melorot setelah terkuaknya kasus suap hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terjadi baru-baru ini. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia, edisi hari ini Jumat 25 April 2025 dengan tema Pulihkan Kesehatan Jantung Keadilan bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Gaudensius Suhardi. Bang Gauden, selamat pagi. Selamat pagi, Bang. Sehat-sehat, Bang? Harus sehat ya. Harus sehat ya. Ini kita bicara kesehatan tapi jantung keadilan. Pertanyaannya, Bang, kalau dianalogikan dengan jantung, apakah memang keadilan di Indonesia itu baru tersumbat beberapa pembuluh darahnya, atau jangan-jangan sudah begitu parahnya sampai harus di-bypass, bahkan bypassnya pun semua pembuluh darahnya? Bagaimana, Bang? Ya, jangan sampai salah diagnosis, sehingga langkah yang ditempuh pun salah gitu. Oke. Kalau langkah yang ditempuh itu hanya memutasikan hakim dari Jakarta Surabaya ke luar kota, itu artinya sama saja memutasikan mafia peradilan ke luar daerah. Gitu. Memindah-mindahkan saja ya? Memindah-mindahkan dan memperbanyak gitu kan, memperbanyak mafia peradilan. Menyebar. Karena itu harus ada langkah yang lebih terukur lagi setelah memutasikan, itu yang pertama. Yang kedua, Indonesia menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 45 itu Indonesia adalah negara hukum. Yeah. Negara hukum itu bersumberkan pada integritas peradilan. Kalau integritas peradilan itu diragukan seperti sekarang ini, sama saja meruntuhkan sendi-sendi negara hukum itu sendiri. Karena itu harus ada langkah yang revolusioner lagi untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara hukum. Banyak orang yang mengusulkan sudah saatnya Presiden mengambil langkah-langkah darurat untuk membenahi peradilan di Indonesia. Dengan demikian, mutasi bukanlah langkah yang tepat, tetapi harus ada langkah-langkah lanjutan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Harus dirombak semua hakim-hakim yang ada di Jakarta dan Surabaya, karena di dua tempat inilah yang ditemukan. Tetapi jangan lupa juga merombak Mahkamah Agung itu sendiri, karena di sana juga terbukti ada mafia peradilan. Kalau bicara soal lembaga peradilan dengan sekian banyak kasusnya, Bang Gauden sudah sampaikan sampai juga ke tingkat pengadil tertinggi di Mahkamah Agung, banyak orang yang mengatakan ini kartu mati nih. Kalau begitu melihat tim nasional sepak bola Indonesia ada naturalisasi, ya sudah dinaturalisasi saja para hakimnya, mulai dari paling bawah sampai Mahkamah Agung. Kira-kira itu mungkin bisa dilakukan dan bisa efektif tidak, Bang? Jangankan naturalisasi, bahkan ada yang mengusulkan supaya diimpor saja hakim-hakim itu untuk satu generasi ya. Jadi perlu ada potong satu generasi supaya mengembalikan peradilan yang baik dan benar di Republik ini. Karena memang situasi sekarang itu sangat akut. Itulah pentingnya Presiden turun tangan juga. Pertanyaannya, Bang, adalah yang melihat ini situasinya darurat, akut, hanya kita saja di meja editorial ini, atau jangan-jangan yang lain, termasuk yang Bang Gauden katakan Presiden, melihat bahwa situasi aman-aman saja. Kita akan bahas, Bang Gauden dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Jumat 25 April 2025, Pulihkan Kesehatan Jantung Keadilan. Pulihkan Kesehatan Jantung Keadilan. Hakim ialah jantungnya keadilan.
Lewat palu di tangannya, hakim bukan hanya mengetuk untuk memutus perkara, melainkan juga menyalurkan nadi kebenaran ke setiap sendi kehidupan dalam bangunan besar bernama peradaban. Wakil Tuhan di muka bumi itu menjadi penjaga denyut hukum agar tetap hidup, adil, dan berpihak pada nurani kemanusiaan. Ketika jantung tersebut bermasalah, maka aliran keadilan menjadi tersumbat. Menara perlindungan rakyat untuk mengais keadilan perlahan runtuh karena putusan tidak lagi lahir dari nurani yang jernih. Kalimat pembuka demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa pun menjadi sekadar rangkaian kata tanpa nyawa karena kehilangan makna yang seharusnya sakral dan luhur. Gambaran kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan bisa dilihat dari survei yang dirilis pada 13 April 2025. Survei LSI yang digelar pada 22-26 Maret 2025 itu menunjukkan Kejaksaan Agung mendapatkan angka 75%, Mahkamah Konstitusi 72%, dan KPK sebesar 68%. Tingkat kepercayaan publik terhadap pengadilan tercatat sebesar 66% dan Kepolisian Republik Indonesia sebesar 65%. Terjadi penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap pengadilan karena pada Januari lalu angkanya masih sebesar 73%. Tingkat kepercayaan publik amat mungkin terus melorot setelah terkuaknya kasus suap hakim di Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Pusat yang terjadi baru-baru ini. Pada 12 April 2025, Kejaksaan Agung menahan dan menetapkan tersangka Ketua PN Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta, sebagai salah seorang tersangka pengurusan perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO atau minyak kelapa sawit mentah. Sehari setelahnya, 3 hakim ditetapkan sebagai tersangka dalam suap tersebut. Mereka adalah Juyamto, Agam Syarif Baharudin, dan Ali Muhtarom yang menjadi majelis perkara tersebut dan diputus pada 19 Maret 2025 dengan putusan lepas dari tuntutan. Ketiganya diduga menerima uang 60 miliar rupiah untuk membebaskan terdakwa korporasi dari tuntutan pidana. Mahkamah Agung sudah merespons penetapan tersangka tersebut dengan merotasi sebanyak 199 hakim dan 68 panitera. Dari ratusan hakim yang terkena mutasi, sebanyak 61 hakim di 5 pengadilan wilayah Jakarta dirotasi keluar kota. Dalam rotasi tersebut, pimpinan 3 PN di Jakarta yakni PN Jakarta Pusat, PN Jakarta Selatan, dan PN Jakarta Utara juga diganti. Ketua Mahkamah Agung, M.A. Sunarto, berharap peristiwa yang mencoreng wibawa lembaga peradilan tidak akan terjadi lagi. Sunarto mengungkapkan itu dalam acara puncak HUT 72 Ikatan Hakim Indonesia atau IKHI di Jakarta Rabu 23 April lalu. Orang nomor 1 di MA itu juga mengajak seluruh hakim di Indonesia untuk menghindari dan menjauhi pelayanan yang bersifat transaksional. Rotasi sudah dilakukan, imbauan juga telah diberikan, namun publik masih belum teryakinkan karena terkesan nihil jaminan bahwa MA akan kedap dari mafia peradilan dengan cara-cara lama. Masih segar dalam ingatan masyarakat perihal 3 hakim yang menjadi pesakitan akibat meloloskan terpidana kasus pembunuhan Ronald Tanur dari jerat hukum. Mereka adalah Erin Tuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul. Perkara 3 majelis hakim PN Surabaya itu masih dalam tahap tuntutan. Publik menunggu langkah radikal dari MA selaku benteng terakhir pencari keadilan. Harus ada langkah-langkah yang lebih tegas dan terkoordinasi untuk memastikan bahwa lembaga peradilan kembali mendapatkan kepercayaan masyarakat. Bersih-bersih MA yang tambal sulam dan ala kadarnya tidak akan pernah membawa pada kebaikan serta tegaknya marwah lembaga. Komisi Yudisial, DPR, pemerintah, dan masyarakat sipil selaku sahabat peradilan harus dilibatkan oleh MA. Tanpa ada perbaikan total, maka para pencari keadilan akan selalu dikecewakan oleh mereka yang kerap disebut sebagai wakil Tuhan. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Media
Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan sekarang kita akan mendengarkan dulu Bang Gaudens pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Manokwari, Papua Barat. Ada Pak Max. Pak Max, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Gaudens. Selamat pagi Pak Max. Bagaimana Pak? Ini jantung keadilan. Iya, silakan Pak. Iya. Kalau kita memulihkan jantung keadilan ada dua. Jantung itu kan ada dua, pembuluh darah koroner dan pembuluh darah vena. Iya. Nah sekarang mau minta untuk presiden. Sementara yang dua ini adalah Mahkamah Yudisial dan Mahkamah Agung. Yang mana? Apakah presiden mau membenahi itu semua? Halo? Pak Max? Sayang sekali kelihatannya terputus dari Manokwari, Papua Barat. Kita mungkin akan coba lagi, nanti akan mengontak. Tapi tadi sudah sempat dikatakan Bang Gaudens, ini kalau diibaratkan pembuluh darah jantung, ada koroner, ada arteri, ini ada presiden, tapi juga ada Mahkamah Agung, dan kata Pak Max, Komisi Yudisial. Pertanyaannya Bang, kalau kemudian kita ambil contoh lah ya, hakim-hakim yang sedang berkasus nih, ada di PN Jaksel, ada juga di Surabaya. Pada saat mereka nanti diadili, kan yang mengadili juga sesama temannya, sesama hakim. Apakah kita masih bisa percaya bahwa hakim yang mengadili temannya hakim ini akan benar-benar objektif, Bang? Ya, kalau percaya harus percaya sih. Harus ada kepercayaan bahwa negara ini akan lebih baik. Tadi saya kutip Undang-Undang Dasar 45 pasal 1 ayat 3 itu negara Indonesia adalah negara hukum. Jantungnya hukum itu adalah peradilan. Peradilan itu harus menghadirkan keadilan dan kepastian hukum. Problemnya sekarang itu keadilan tidak didapatkan, kepastian hukum tidak ada. Penyebabnya, pelakunya adalah orang-orang yang kita sebut sebagai wakil Tuhan gitu. Nah, sebetulnya pengawasan terhadap para wakil Tuhan itu sudah memadai. Pengawasan internal itu dilakukan oleh Dewan Pengawas Internal di Mahkamah Agung. Pengawasan eksternal dilakukan oleh Komisi Yudisial. Akan tetapi pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial itu yang terjadi sekarang ini kan lebih banyak Komisi Yudisial memproduksi saran-saran, karena itu disebutnya itu sebagai macan kertas ya, macan ompong dan segala macam. Komisi Yudisial belum terlalu efektif melakukan pengawasan terhadap hakim. Karena apa? Karena Mahkamah Agung juga ogah-ogahan untuk diawasi. Kita akan coba dengarkan lagi Bang Gaudens sebelum kita lanjutkan pendapat dari pemirsa Metro TV kali ini dari Bekasi, Jawa Barat. Ada Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Gaudensius. Selamat pagi. Selamat pagi. Silakan Pak Ondo, pendapat Anda Pak. Iya, saat ini saya kira Indonesia ini sudah perlu ada istilah darurat hakim yang lagi jantungnya bocor besar ya. Ini kita tahu Jarod Ikat itu 1T 5 kg emas, kemudian di Hakim Ali ada 5,5 M di bawah tempat tidur. Saya mohon nih ke Pak Sunarko sebagai Ketua MA, jangan cuma mengadakan rotasi atau himbauan. Lakukan perubahan besar, pembersihan total. Yang kotor-kotor disingkirkan. Kalau cuma dimutasi, mental buruknya masih melekat, maka ini menjadi virus di tempat yang baru. Dan saya mohon ini harus dimulai sejak rekrutmen. Jangan sampai di situ saja, tapi pembinaannya, jantungnya diberi makanan rohani yang bergizi. Ada pengawas, ada KI, ada DPR. Kok masih seperti ini?
saya kira sudah perlu nih Bapak Presiden ini membuat satu perpu agar MA itu melakukan suatu pembersihan yang benar-benar serius. Jangan hanya cuma himbauan-himbauan saja. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Perpu sudah diusulkan Pak Ondo. Bisa apa tidak itu Bang Gaudens? Ya bisa saja sih, yang penting ada kemauan politik ya. Tetapi yang menjadi persoalan sekarang itu adalah sistem peradilan itu sendiri yang bermasalah. Mengapa disebut bermasalah? 1 di antara 4 hakim yang ditangkap di Kejaksaan Agung itu adalah 1 dari 20 orang yang menghadap Komisi Yudisial pada tahun 2012 itu mengusulkan atau menggagas memutus mata rantai kejahatan di peradilan. Tetapi justru dia juga yang terjerat kemudian. Itu artinya apa? Siapapun yang masuk, orang baik sekalipun, yang masuk di dalam sistem peradilan yang ada saat ini, ya akan menjadi jelek pada akhirnya. Bagaimana kita bisa melakukan sesuatu yang masuk akal dengan cepat membersihkan lembaga peradilan, akan kita bahas di bagian berikut. Bang Gaudens dan pemirsa, tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Gaudens, apa Bang yang bisa segera cepat memberikan solusi untuk membersihkan lembaga peradilan? Karena lama-lama kalau ini terus terjadi, saya khawatir orang tidak percaya lagi Bang kepada peradilan yang formal Bang. Ya, kita berasumsi bahwa masih banyak hakim yang baik. Hakim yang baik itu adanya di daerah-daerah gitu. Mestinya hakim-hakim yang baik itu mengisi semua hakim yang ada di Jakarta. Pindahkan semua aja hakim dari Jakarta, ambil dari yang baik-baik dari daerah. Banyak sekali hakim yang baik, bahkan sangat baik ada di daerah. Itu yang pertama. Yang kedua, harus ada tindak lanjut dari mutasi itu. Apa tindak lanjutnya? Harus ada monitoring terhadap orang-orang yang dimutasikan ke daerah itu. Jangan sampai di daerah mereka membentuk mafia baru lagi gitu. Itu yang harus dipastikan oleh Mahkamah Agung. Kemudian harus dibongkar secara transparan mafia peradilan yang ada sekarang ini. Kan sekarang ini kan selalu ada putusnya ya, mata rantainya putus. Misalnya terhadap 4 hakim yang ada di Jakarta, siapa sih penyandang dana yang menyiapkan uang 60 miliar? Ini kasus CPO ya? Ya, korporasi. CPO dan yang menyiapkan dana 60 miliar untuk hakim itu siapa sih? Kan tidak mungkin pengacara yang menyiapkan. Nah, dan di dalam mafia peradilan itu selalu melibatkan yang pertama itu hakim, yang kedua itu panitera, yang ketiga itu advokat atau pengacara, yang keempat itu pihak berperkara. Nah, 4 komponen inilah yang mestinya ditelaah secara saksama. Dari sanalah kita memberantas mafia peradilan. Jangan cuma kita bicara hakimnya, advokat juga perlu dikilik-kilik juga gitu. Ada yang mengusulkan begini Bang, meniru Finlandia dan beberapa negara lain, semua peradilan dibuat transparan, semua ada kamera, bahkan juga direkam, sehingga siapapun yang bermain, apakah itu pengacara, apakah itu pembela, apakah itu jaksa mungkin, atau hakim akan ketahuan. Bisa nggak Bang? Ya mestinya sih bisa ya. Kan ada aturan misalnya pihak berperkara tidak boleh berkomunikasi dengan hakim. Tetapi kan kadang-kadang pengacara tanya ke panitera kapan jadwal sidangnya. Tiba-tiba di sana banyak kode-kode itu ketika tanya jadwal sidang. Makanya dikenal itu di ijon gitu, ijon siapa jaksanya, siapa hakimnya, siapa pengacaranya, itu permainan. Jadi ini sistem orang baik sekalipun masuk di dalam sistem buruk, pasti buruk akhirnya. Kita harap Presiden Prabowo dan pemerintahannya akan benar-benar menegakkan hukum, karena itu yang selalu berulang kali dinyatakan Presiden. Kita percaya itu akan terjadi ya Bang Gaudens? Ya harus percaya. Harus percaya. Baik, kita tunggu nanti kelanjutannya seperti apa. Bang Gaudens, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi Bang. Pagi. Pemirsa, bersih-bersih Mahkamah Agung yang tambal sulam dan ala kadarnya tidak akan pernah membawa pada kebaikan dan tegaknya muruah lembaga.
KY, DPR, pemerintah, masyarakat sipil, Anda dan saya selaku sahabat peradilan harus ikut terlibat. Tanpa ada perbaikan total, maka para pencari keadilan akan selalu kecewa oleh mereka yang sering disebut sebagai wakil Tuhan. Saya Leonard Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.